Selamat pagi guys. Pagi ini matahari cerah dan kita masih berada di dalam rumah karena PPKM. Nah, pagi ini saya ingin mengulangi lagi kiat-kiat kita melakukan transaksi online, sebab di era pandemi saat ini kita lebih banyak melakukan jual beli dalam model-model transaksi online, sebab barang kita masih butuhkan, ya, banyak hal yang kita butuhkan, kebutuhan sehari-hari, tetapi kita terbatas untuk bepergian keluar rumah karena situasi dan kondisi saat ini. Begitupun ketika kita, mungkin ada di antara kita yang membutuhkan dana, akan menggunakan pinjaman online. Tidak salah, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjerat dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kadang-kadang ya penipuan itu terjadi atau hal yang tidak ingin kita itu terjadi karena kelalaian dari kita sendiri. Nah, pagi ini saya ingin memberikan kiat-kiat supaya kita tidak terjebak dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu, bahkan persoalan hukum. Nah, ketika kita melakukan jual beli online misalnya, maka ketika kita masuk di dalam platform misalnya Shopee, Lazada, atau Tokopedia, yang perlu kita perhatikan adalah deskripsi barang. Perhatikan, sebab ketika klik misalnya kita mau belanja baju, saya biasa menggunakan pakaian ukuran XXL. Sebaiknya Anda masuk pada toko big size, sebab ukuran XL yang ada dalam toko big size mungkin akan berbeda dengan ukuran XL pada toko biasa. Nah, untuk meyakinkan itu, Anda lihat deskripsi barang, sebab pada deskripsi barang penjual menampilkan detail barang yang dia jual. Yang pertama, bahan itu terbuat dari apa? Karton kah? Atau apa? Nah, tergantung pada selera Anda. Kemudian kalau ukuran XL, dia akan menampilkan lebar dada, misalnya kaos ini, dia akan menulis berapa lebar dada, gitu ya. Kalau celana jeans, dia akan menampilkan berapa lingkar pinggang, lingkar dada, begitu ya. Lihat panjang ini atau lingkar dada, supaya Anda tidak salah membeli. Jangan sampai Anda membeli barang yang Anda tidak bisa gunakan karena kebesaran atau kekecilan. Berikutnya yang harus Anda perhatikan detail adalah testimoni pembeli lainnya. Jika tidak ada testimoni atau pembeli barang itu belum banyak, maka saran saya lebih baik tinggalkan dulu toko itu, sebab Anda tidak mendapatkan informasi yang banyak tentang barang yang dijual oleh toko itu. Hal ini perlu testimoni orang-orang, ya. Jadi ketika toko yang Anda masuki penjualan barang itu sangat banyak, itu sudah bagus. Kemudian Anda melihat deskripsi barang dan tampilkan testimoni, baca testimoni orang-orang. Apabila ada 1-2 yang testimoninya jelek, menurut saya itu sudah indikasi Anda diminta untuk berpindah toko. Jadi itu hal-hal untuk transaksi online. Kemudian perhatikan model pembayaran. Memang saya pun melakukan itu. Untuk hal-hal yang misalnya stoknya masih kurang, biasanya saya memilih COD. Atau Anda bisa melakukan transaksi melalui ShopeePay, atau Anda melakukan transaksi melalui m-banking atau bayar di ATM. Tetapi memang kalau bayar di ATM, Anda harus ke ATM atau bayar ke toko Indomaret atau dan sebagainya, Anda harus keluar rumah. Dan yang perlu diperhatikan adalah ongkos kirim, sebab biasanya harga barang itu murah tetapi ongkos kirimnya tinggi. Nah, itu semua harus detail Anda perhatikan agar supaya kita tidak kecewa, sebab banyak hal juga kita belanja online sangat bagus barang-barangnya. Kita akan puas kalau kita memperhatikan detail. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan soal kadang-kadang di era seperti sekarang ini kita membutuhkan uang cash yang cepat, gitu ya. Nah, kita masuk pada bank online, apakah salah? Tidak, tergantung kepentingan Anda. Kalau memang Anda merasa bahwa itu sangat penting, bagus, silakan. Tetapi kiat yang pertama, Anda cek apakah bank online itu terdaftar di OJK. Anda bisa masuk di web OJK dan cek. Kalau bank itu tidak berlisensi, tidak ada izin dari OJK atau tidak terdaftar, lebih baik tinggalkan.
karena itu semakin rumit. Nah, Anda cari bank yang terdaftar. Ketika Anda klik bank itu terdaftar di OJK, kenapa? Kalau bank itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan aturan, maka OJK bisa menegur, bahkan bisa mencabut izinnya. Yang kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda melihat term and condition, syarat-syarat dari bank itu, dan bagaimana dia mengemukakan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh si nasabah. Misalnya bunga berapa, keterlambatan bunga berapa persen per hari atau per bulan, bunga keterlambatan berapa persen, dan langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Apabila itu jelas, maka itu sudah pertanda Anda bisa percaya terhadap bank itu. Nah, yang ketiga, ketika dari pihak bank online itu sudah menyampaikan bunga keterlambatan, maka Anda jangan sekali-sekali telat untuk membayar. Jadi hidup ini soal hak dan kewajiban. Ketika hak Anda sudah terima, dia sudah mentransfer dana pinjaman, maka Anda harus juga melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Karena Anda sudah komit, yang dibuktikan dengan submit, ya, tanda tangan Anda, persetujuan Anda. Oleh karena itu, jangan telat. Sebab ketika Anda telat, maka bunga mulai berjalan. Banyak hal yang saya perhatikan, orang mengeluh dengan bunga. Padahal dia sudah komit, dia sudah bersetuju di awal dengan bunga itu. Oleh karena itu harus detail memperhatikan agar supaya Anda tidak uang prestasi. Sebab ketika bunga berjalan, maka itu akan bunga berbunga. Hindari itu. Ketika pembayaran paling lama setiap tanggal 5, setiap bulan, lakukan. Bahkan lebih bagus sebelum tanggal jatuh temponya. Kira-kira seperti itu kiat-kiat ketika kita saat ini terpaksa berada di rumah, tetapi kebutuhan-kebutuhan kita masih tetap berjalan. Kita membutuhkan barang-barang sebab sekian waktu, tentunya kita membutuhkan alat elektronik mungkin yang rusak, kita membutuhkan pakaian, kita membutuhkan pakaian dalam, atau bahkan Anda membutuhkan dana yang cepat dan mudah. Bisa, tetapi perhatikan detail. Jangan terlalu cepat-cepat, buru-buru, emosional, kemudian Anda klik. Hati-hati, sebab kadang-kadang kelalaian dan kesalahan ada pada kita. Demikian guys, selamat pagi, salam sehat.